Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Bapak Ibu peserta pelatihan penyelih halal 2.12 ya, 212 untuk Halal Institute. Terima kasih eh, sudah bertahan ya untuk 2 hari ini dan sampai di akhir penghujung hari kedua ya, Bapak Ibu. Kabar ini Bapak Ibu, kabar Pak Ibu yang dari Papua, Sulawesi, sudah masih sore ya Pak? Atau sudah malam Pak? Halo, sudah ada di ruangan Bapak Ibu? Kita lihat dulu. Sudah ya, masih mengerjakan K1 ya? Bapak Ibu mohon perhatiannya, nanti kita di unit kompetensi kedua ini juga akan ada tugas ya. Nah, ini melanjutkan sebenarnya, melanjutkan dari tugas ya pertama tadi. Nah, kita masuk ke materi terakhir hari kedua, unit kompetensi kedua ya. Bapak Ibu ada yang ingat sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingat berapa unit kompetensi yang wajib Bapak Ibu sebagai penyelia halal ketahui atau yang wajib apa ya, dipahami gitu untuk unit kompetensi penyelia halal ada berapa Bapak Ibu? Saya masukkan poin keaktifan ini, saya catat yang bisa menjawab, silakan. Ada 6, Bapak siapa? Sebentar, saya lihat dulu. Ada 6 ya Pak? Tadi siapa Pak? Izin Bu, saya di Pak jalan Sadan, Pak Daniel ya? mana? Mohon maaf Ya. Bu, saya cuma menjelang, saya lagi jemput anak jadi saya di jalan. Oh, di jalan Pak. Iya, iya. Tugas satunya sudah selesai. Lagi sementara tadi habis itu saya jemput anak. Ini lagi mau balik Sementara ini. Pak. Sementara di jalan Pak. Iya, iya. Baik, ada 6 ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin Pak Daniel tadi ya, saya catat nih sebagai poin keaktifan. Ada yang ingin berkomentar lagi atau menambahkan apa saja itu 6? Sama yang pertama yang tadi ya menyusun Dokumen penerapan SJPH, Bu. ya Ibu Yulida ya. Terus Ibu, yang kedua ini apa? Menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukung. Nah, Ibu siapa ini? Maaf, Saya lagi, Bu. Bu Yulida lagi ya. Oke, tambah lagi Bu. Mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Tiga ya. Terus Ya. Nomor empatnya, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. ya keempat, kelima. Kelima, melakukan audit internal sesuai penerapan SJPH. Audit internal penerapan SCPH ya. Hmm. Oke. Ada lagi? Yang keenam, Ya. melakukan evaluasi tindak lanjut hasil dari audit internal. Oke, baik. Terima kasih Bu Yulida. Nah, itu tadi ya, kita masuk yang unit kompetensi kedua. Menyiapkan daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, saya share ya. Bapak Ibu, karena ini di penghujung hari ya. Sebentar, saya share dulu. Sudah kelihatan ya? Nah, karena ini di penghujung hari dan kita sesuai jadwal ya, kita dikasih waktu selama 2 jam, lebih kurang 2 jam sampai pukul 17.30 nanti. Dan ini juga akan ada tugas atau lembar kerja yang Bapak Ibu nanti simulasikan ya, bagaimana menyiapkan dokumen daftar bahan, disimulasikan di lampiran apa lembar kerja nantinya. Dan mungkin karena ini juga tadi di SCPH Pak Osep sudah sedikit menyinggung terkait kriteria kedua ini ya, kriteria manual SCPH, kriteria sistem jaminan produk halal yang kedua ya, yaitu bahan. Nah, ini saya langsung masuk.
langsung masuk saja. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu peserta memiliki pengetahuan, mengetahui keterampilan, ada skill dan juga sikap kerja dalam menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, Bapak Ibu di sini diharapkan bisa kompeten ya membuat daftar bahan dan juga membuat dokumen pendukungnya. Sesuai referensi kita adalah karena ini pelatihan penyelih halal, tentu saja SKKNI nomor 21 tahun 2022 ya, dengan topik menyiapkan dokumen daftar bahan dan juga dokumen pendukungnya. Kode unit sebagai berikut, kemudian bentar, ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Dalam unit kompetensi kedua ini menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya, itu ada dua elemen kompetensi yang nanti akan kita pelajari. Pertama itu menyusun daftar bahan dan pendukungnya. Yang kedua itu melaporkan hasil penyiapan daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, dari kedua elemen kompetensi ini nanti ada tahapan kerjanya. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai penyalih halal itu menyiapkan daftar bahan sesuai standar. Nah, daftar bahan di sini, komponen daftar bahan yang kita siapkan di sini itu adalah semua bahan utama dari produk yang akan kita buat. Bahan utama, kemudian bahan tambahan, bahan penolong. Nah, kemudian selain tiga bahan ini yang dicantumkan di daftar bahan, ada lagi yang dicantumkan itu di daftar bahan itu adalah bahan kemasan. Bapak Ibu, bahan kemasan itu berupa misalnya PVC ya, PP, tas PP, begitu. Kemudian PVC, PE gitu. Atau kalau di dalam makanan minuman itu kemasan kalau di MBG ya ada alas atau alas untuk kardus sebelum dimasukkan di kotak atau di dalam omprengnya itu ya. Nah, itu atau bungkus nasi begitu. Nah, itu ke bahan kemasan dimasukkan. Kemudian jangan lupa juga memasukkan bahan penolong pencucian seperti air untuk mencuci fasilitas dan juga cleaning agent. Cleaning agent berupa ya sabun ya untuk pemeliharaan pembersihan fasilitas produksi dan juga cleaning agent untuk area produksi. Jadi daftar bahan ini di daftar bahan halal ini memuat pertama itu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, bahan kemasan dan juga bahan apa? Bahan penolong pencucian ya. Nah, kemudian setelah ini Bapak Ibu siapkan daftar bahan ini ya. Kemudian kita lakukan validasi dokumen pendukung bahan. Nah, apakah dari semua bahan yang kita cantumkan itu dokumennya ada? Nah, tapi kalau untuk di sini wajib ada ya. Kita melakukan validasi dokumen. Artinya kita memastikan keabsahan dokumen dari bahan yang kita gunakan. Nah, kalau dokumen yang absah atau legal di Indonesia itu yang utamanya itu adalah sertifikat halal ya. Memvalidasinya bisa dari laman BPJPH melalui BPJPH Halal Go ID. Nah, ini adalah dokumen negara yang sangat untuk dokumen bahan yang sangat penting, yang sangat utama begitu. Kemudian ada juga dokumen jika misalnya Bapak Ibu menggunakan dokumen bahan dari luar negeri atau menggunakan bahan dari luar negeri. Nah, itu harus ada dokumen bahan SHLN ya. Nah, kalau dokumen dalam negeri itu berupa SH itu masa berlakunya tidak ada ya Bapak Ibu atau berlakunya seumur hidup. Tapi untuk dokumen bahan asal luar negeri atau SHLN itu kita pastikan yang pertama
dokumen itu dia diterbitkan oleh lembaga yang valid, yang MRA atau terkoneksi atau bekerja sama dengan BPJPH. Yang kedua, dokumen yang kita gunakan dari SHLN itu ada masa berlakunya biasanya. Nah, kita lihat masa berlakunya. Begitu ya cara melakukan validasi dokumen dari SHLN. Pertama, kelembagaannya itu bekerja sama dengan BPJPH atau MRA ya, dengan BPJPH. Yang kedua, biasanya ada tanggal tanggal masa berlaku. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita menyiapkan daftar bahan nih, semua bahan-bahan yang kita gunakan dalam proses produksi ini dimasukkan semua ya. Dari mulai tadi ada 6 tadi komponennya ya. Kemudian setelah kita siapkan daftar bahan, kemudian kita melakukan validasi terhadap dokumen bahan tersebut. Lalu tugas kita mendistribusikan dan mensosialisasikan daftar bahan ini sesuai prosedur. Kita artinya kita mensosialisasikan dan mendistribusikan daftar bahan ini ke semua lini atau ke semua bagian di implementasi halal ya di perusahaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di pengadaan bahan itu kita distribusikan ke pengadaan bahan itu di purchasing ya, di admin dan purchasing yang mengorder setiap bahan yang akan digunakan. Nah, ini daftar bahan ini seperti acuan Bapak Ibu. Acuan untuk purchasing mengorder atau membeli bahan gitu ya. Menghasilkan produk ini bahan-bahan apa saja yang akan digunakan berdasarkan daftar bahan yang dibuat, yang disiapkan di awal. Kemudian kita selain ke bagian pembelian, kita juga distribusikan ke bagian penerimaan ya, penerimaan bahan gitu ya. Kalau di perusahaan Bapak Ibu ada bagian penerimaan atau incoming. Nah, ini juga fungsinya adalah untuk melihat kesesuaian barang datang dengan barang yang kita order di awal gitu ya. Daftar bahan ini menjadi acuan untuk bagian penerimaan atau incoming ya di perusahaan Bapak Ibu untuk melihat kesesuaian barang datang. Nah, selain di pengadaan, kemudian di penerimaan, bagian penerimaan dan juga ini juga harus didistribusikan ke bagian-bagian lain seperti gudang ya. Kemudian bagian lainnya itu produksi ya. Bagian produksi harus didistribusikan dong ya. Karena memang acuannya daftar bahan ini untuk menghasilkan produk halal. Nah, bagian produksi ini ya tentu akan melihat akan membuat produk halal, proses produk halal itu sesuai dengan daftar bahan yang didistribusikan ke bagian produksi. Kemudian selanjutnya itu kita mendokumentasikan dan memelihara. Jadi di setiap lampiran, nah ini kan nanti daftar bahan ini masuk ke lampiran 5 ya, kalau di manual SJPH, kalau di dokumen pengajuan itu masuk ke lampiran 5. Nah ini harus didokumentasikan dan dipelihara. Oke, baik. Berikutnya. Nggak mau geser ya? Slide-nya nggak mau geser ini, Bapak Ibu. Nah, tadi juga mungkin sudah dijelaskan sama di sistem jaminan produk halal ya, di materi sistem jaminan produk halal, bahwa buku panduan seorang penyelia halal itu adalah Ketaban nomor 20 ya, Bapak Ibu ya. Nanti di dalamnya ada termuat ini, struktur sistem jaminan produk halal. Nah, di dalamnya ini ada 5 kriteria ya dalam proses produk halal di perusahaan Bapak Ibu atau di dapur Bapak Ibu atau di industri Bapak Ibu. Ada 5 kriteria sistem jaminan produk halal yang akan kita laksanakan begitu, dan kita implementasikan. Nah, kita untuk yang di bold ini ya, ini
Yang pertama itu kan ada komitmen dan tanggung jawab ya. Kemudian kriteria selanjutnya itu ada bahan. Nah, kita di bahan ini. Ini tidak perlu diuraikan lagi ya, karena tadi memang sudah dijelaskan di sistem. Nah, kalau menurut saya, Bapak Ibu boleh menuliskan ini. Karena kalau cuma hanya dibaca, tapi nanti harusnya pemateri atau narasumber pasti akan mengulang-ulang ini. Karena ini untuk yang Bapak Ibu yang nantinya mau ikut uji kompetensi, saya saya bisa bertaruh ini bisa saya pastikan ini akan keluar. Pasti akan ditanya ini. Apa sih sistem jaminan produk halal itu berapa kriteria gitu ya. Ada 5 ya Bapak Ibu, kita masuk di kriteria kedua, bahan. Berikutnya Bapak Ibu, bahan nih. Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam sistem jaminan produk. Nah, sesuai regulasi Bapak Ibu, bahan itu sesuai regulasi itu dibagi menjadi 2. Ada bahan halal, ada bahan non halal. Mohon maaf, ada bahan yang uh, otomatis halal atau dikecualikan dari bersertifikat halal, ada bahan yang memang wajib bersertifikat halal. Nah, bahan yang dikecualikan untuk dari bersertifikat halal ini diatur di dalam regulasi namanya KMA 1360 atau Keputusan Menteri Agama nomor 1360 ya. Nah, itu contohnya itu namanya dikecualikan ya dalam bersertifikat halal. Artinya dia itu otomatis halal gitu. Contohnya itu telur, kemudian bahan-bahan segar lainnya, buah dan sayur begitu. Atau bahan kimia atau bahan tambang. Kemudian bahan kedua itu sesuai regulasi itu diatur dalam KMA 748 dan 944. Inilah bahan-bahan yang nantinya wajib bersertifikat halal. Nah, bahan-bahan untuk membuat daftar bahan tadi, ini yang tadi sudah saya jelaskan, ada 6 cakupan dalam proses penyiapan daftar bahan. Yang pertama itu ada bahan baku ya, raw material. Nah, raw material ini kalau dalam industri R&B atau makanan minuman, misalnya contohnya bakso gitu ya, itu bahan utamanya adalah daging, dagingan gitu, daging sapi atau daging ayam. Kemudian kalau dalam industri kosmetik, bukan, maaf, dalam industri pembuatan kemasan itu ada biji plastik gitu ya, biji plastik itu adalah bahan baku untuk industri tersebut. Kemudian bahan tambahan, kemudian juga ada bahan penolong. Bahan penolong kalau dalam industri makanan minuman seperti bakso ini kan seperti es batu misalnya ya, es batu gitu yang dia sebenarnya tidak menjadi bagian komposisi dari produk tersebut, tapi dia hanya menolong proses pembuatan produk tersebut, gitu ya. Nah, 3 bahan ini sebenarnya ada di industri makanan minuman. Tapi untuk jasa ya, kalau industri ini non jasa tadi, kalau industri jasa gitu ya, misalnya jasa pengemasan atau jasa warehouse gitu ya, atau jasa pendistribusian, mungkin 3 bahan ini tidak masuk di dalam daftar bahan. Nah, yang masuk ke dalam daftar bahan untuk industri jasa ini adalah kemasan mungkin ya, kemasan dan juga bahan penolong pencucian. Ya, misalnya seperti jasa distribusi. Bahan bakunya apa sih untuk jasa distribusi? Tidak ada ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada bahan baku untuk jasa distribusi karena distribusi itu dia menyalurkan atau membawa menjadi jembatan dari pendistribusian dari jembatan untuk produk gitu ya. Pendistribusian dari produsen ke konsumen gitu ya. Dan tidak ada juga bahan tambahan dan bahan penolong, hanya kemasan misalnya. Jadi untuk jasa distribusi itu hanya masuk ke dalam daftar bahannya itu adalah bahan pencucian seperti air,
dan juga cleaning agent. Nah, air ini dalam hal ini juga ada ketentuannya Bapak Ibu. Kalau misalnya bahan pencucian ini berupa air itu berasal dari air tanah tanpa pengolahan lanjutan, maka itu masuk ke dalam kategori positive list atau bahan yang dikecualikan untuk bersertifikat halal. Namun kalau penulisannya nanti kan di dokumennya itu ya positive list gitu ya, blank dokumen gitu, tidak ada pakai dokumen. Tapi kalau misalnya air yang digunakan, air pencucian yang kita gunakan itu berasal dari tanah, kemudian ada proses lanjutan seperti filtrasi gitu ya, ada filter air tersebut. Nah, itu akan menggunakan harus menggunakan dokumen. Dokumen untuk air tersebut adalah apakah dia sudah SH eh, filtrasinya atau belum gitu. Kemudian selain ini, selain yang 5 ini bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemasan ya. Nah, kalau kemasan tadi berupa PP gitu ya, plastik plastik bening misalnya gitu, kemasan kemasan PP gitu ya, kemasan PE dan juga PVC biasanya. Juga kalau di dalam makanan minuman itu ada eh, apa yang bersentuhan langsung dengan produk itu apa sih namanya? Pembungkus ya, pembungkus nasi atau pembungkus bahan makanan. Nah, ini syaratnya adalah eh, kemasan itu adalah kemasan kemasan primer yang dia langsung kontak dengan bahan atau produk yang digunakan. Itu kan nanti selain kemasan juga ada pelumas, grease, sanitizer gitu ya. Sanitizer ini untuk pencucian permukaan fasilitas produksi misalnya gitu ya, untuk sanitasi eh, fas apa sanitasi untuk karyawan gitu. Nah, ini dimasukkan semua. Kemudian selain itu, selain 5 tadi itu ada media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang syaratnya itu juga harus kontak langsung dengan bahan atau produk yang digunakan. Nah, ini tadi ya bahan baku dan bahan tambahan ini adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk menjadi bagian komposisi produk. Jadi bahan baku dan bahan tambahan ini adalah bahan yang komposisinya itu memang lebih banyak daripada bahan-bahan lain. Nah, bahan penolong tadi seperti contohnya es batu gitu ya. Nah, itu tidak menjadi komposisi untuk produk yang kita hasilkan. Nah, selain dari 6 tadi Bapak Ibu, bahan yang dimasukkan dalam daftar bahan halal kalau di industri makanan minuman itu ada namanya menu konsinyasi atau menu titipan, atau menu rekanan yang nanti dititipkan ke restoran atau kafe. Biasa kalau ke kafe ada kafe gitu ya, kemudian ada dessert gitu ya. Kadang-kadang dessert itu atau kue-kuean itu atau bakery-bakeryan itu tidak diproduksi eh, oleh kafe atau restoran tersebut, tetapi ini menu titipan dari produsen lain gitu. Nah, maka menu ini bukan menjadi menu yang kita jual atau menu yang masuk ke dalam daftar menu kita. Nah, menu konsinyasi ini akan masuk di dalam daftar bahan. Dia masuk di dalam daftar bahan. Jadi tambah nih dari tadi. Tadi ada 6 ya, ada 6 cakupan bahan yang masuk ke dalam daftar bahan halal kita untuk produk atau industri R&D, F&B dan kosmetik ya, obat-obatan dan kosmetik gitu yang non jasa gitu. Kemudian tambahan satu lagi ada menu konsinyasi. Nah, untuk Bapak Ibu yang produknya itu misalnya air mineral gitu ya. Nah, air mineral ini kan eh, air itu pada dasarnya kan memang sudah positif list atau halal. Nah, tadi kalau air itu eh, untuk menghasilkan produk air mineral ini kan ada namanya filtrasi ya Bu, Bapak Ibu ya. Nah, filtrasi ini masuk ke dalam filter air ini masuk ke dalam bahan daftar bahan Bapak Ibu. Nah, ini tadi Bapak Ibu kriteria bahan sesuai regulasi itu ada dua ya. Bahan yang digunakan bahan yang dikecualikan dari bersertifikat halal dan juga bahan yang
wajib bersertifikat halal. Nah, bahan yang digunakan dalam proses produk halal itu wajib bersertifikat halal kecuali bahannya termasuk dalam kategori bahan tidak kritis atau bahan yang tidak wajib dikecualikan dari bersertifikat halal. Nah, bahan yang kita gunakan dalam proses produk halal ini sesuai di regulasi itu tidak boleh berasal dari babi dan turunannya. Turunan babi apa ya? Anaknya gitu ya. Kan ya Bapak Ibu ya, bukan keturunan babi, tapi turunan babi itu misalnya ada gelatin babi gitu ya, bulu babi gitu. Bulu untuk kuas biasanya gitu, untuk barang gunaan ada kuas gitu ya. Kuas dari bulu babi. Nah, ini tidak boleh digunakan. Pokoknya apa saja yang berasal dari babi, baik itu babi secara utuh dan turunannya, apapun itu tidak boleh digunakan. Bahan itu juga tidak boleh berasal dari darah. Darah kalau misalnya di eh, Indonesia itu ada yang menggunakan darah sebagai bahan makanan. Itu tidak boleh di dalam proses produk halal. Dan juga bangkai. Bangkai tidak boleh kecuali bangkai ikan. Nah, kalau bangkai ikan ini masuk ke dalam eh, bahan yang dikecualikan untuk sertifikat halal atau positive list ya. Kemudian bahan tidak boleh berasal dari bagian tubuh manusia. Nah, kalau dari bagian tubuh manusia ini paling umum digunakan untuk industri kosmetik ya. Kosmetik ya biasanya. Itu tidak boleh. Kemudian bahan tidak boleh berasal dari kamar atau minuman beralkohol atau hasil samping industri kamar. Jadi kalau misalnya kita gunakan bahan yang memang dari industri dia membuat minuman yang beralkohol gitu ya, itu tidak boleh kita gunakan. Kecuali uh, alkohol yang kita gunakan ini bukan dari hasil industri kamar. Misalnya alkohol penggunaannya itu biasanya bisa boleh digunakan itu untuk penggunaan luar misalnya gitu ya. Penggunaan luar atau bukan untuk makanan minuman. Tapi kalau untuk khamar yang jelas-jelas itu minuman untuk diperuntukkan untuk minuman ya, alkohol diperuntukkan untuk minuman dan juga hasil samping industri minuman beralkohol, nah itu tidak boleh digunakan. Kemudian bahan yang tidak boleh digunakan itu bahan yang tidak lazim digunakan di industri. Seperti apa? Hewan bertaring misalnya gitu ya. Hewan berkuku tajam seperti anjing, tikus, buaya, dan lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut ya. Bahan yang kita gunakan dalam proses produk halal ini tidak boleh dihasilkan dari fasilitas yang digunakan bersamaan atau sharing facility. Nah, ada bahan misalnya yang digunakan dalam industri kita didapatkan dari produsen yang menggunakan fasilitas produksinya itu bergantian dengan memproduksi bahan yang tidak halal misalnya. Contohnya, kita dalam industri makanan minuman lagi ya, bakso misalnya begitu. Kita membeli daging, kemudian kita menggilingnya di penggilingan yang juga menggiling hewan selain hewan halal misalnya, selain sapi dan ayam. Dia juga menggiling fasilitasnya itu digunakan untuk menggiling daging non halal. Nah, ini tidak boleh digunakan. Kemudian bahan ini juga tidak boleh dihasilkan dari bahan yang bercampur dengan bahan haram atau najis ya, yang dapat berasal dari bahan baku misalnya bahan olahan, bahan tambahan atau bahan penolong dari fasilitas produksi. Tidak boleh bercampur dengan bahan-bahan yang terkontaminasi najis atau bercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal atau haram. Untuk bahan hewan, nah untuk bahan yang dari hewan ini ada ketentuannya ya Bapak Ibu. Kalau tadi semua hewan laut itu adalah halal ya, termasuk bangkai ikan dan belalang, termasuk bangkai ikan itu tidak harus disembelih. Jadi semua hewan laut adalah halal dan tidak perlu disembelih. Bangkai hewan yang halal adalah bangkai ikan dan belalang. Nah, ini sangat jelas bahwa untuk bahan yang dari hewan itu yang tidak ada
yang boleh digunakan tanpa harus proses penyembelihan atau bahkan bangkainya boleh digunakan itu adalah hewan laut dan belalang gitu. Nah, untuk hewan darat ya, untuk hewan darat terdiri dari hewan darat yang harus disembelih itu adalah hewan-hewan ruminansia atau unggas itu perlu ada sertifikat halalnya ya. Kambing, sapi itu harus punya eh, prosedur secara syariat gitu, penyembelihan secara syariat. Kecuali ini ya, hewan darat yang tidak halal itu kecuali babi, anjing, serigala dan lainnya. Ya kan? Bahwa hewan tersebut tidak boleh digunakan apapun bentuknya, atau turunannya. Kemudian dalam proses produksi halal Bapak Ibu, eh, bahan itu tidak boleh digunakan yang tidak memenuhi aspek keamanan dan kesehatannya. Sesuai regulasi ya, itu bahan yang mencederai atau menyakiti atau membuat toksik di dalam tubuh manusia itu tidak boleh digunakan. Misalnya seperti apa ya? Bahan yang tidak memenuhi aspek keamanan itu dan aspek keamanan dan kesehatan itu seperti misalnya menambahkan boraks gitu ya, atau misalnya pewarna, bukan pewarna makanan minuman, tapi pewarna tekstil misalnya. Itu kan bahan yang secara fisik itu tidak aman ya untuk kesehatan dan tubuh manusia. Nah, untuk kriteria bahan mikrobial, nah bahan mikrobial ini bahan yang boleh digunakan itu sebenarnya pada dasarnya bahan mikrobial itu bahan yang ini ya Bapak Ibu ya, bahan yang positif atau bahan yang boleh digunakan atau halal begitu. Namun ada ketentuannya. Jika bahan mikrobial ini menyebabkan infeksi dan toksik di dalam tubuh manusia, maka ini tidak boleh digunakan. Kemudian mikrobial ini kan biasanya tidak dia memerlukan inang atau media pertumbuhan ya, media pertumbuhan untuk pertumbuhan mikroba. Nah, ini dalam membuat eh, menumbuhkan mikroba atau bahan mikrobial ini juga tidak boleh menggunakan media pertumbuhan yang tidak halal, babi gitu ya, dan turunannya itu tidak boleh. Media pertumbuhan mikroba, bahan tambahan atau bahan penolong tidak berasal dari babi atau turunan. Kemudian bahan mikroba yang diperoleh tanpa pemisahan. Nah, jika tidak ada pemisahan dari media pertumbuhan, ini medianya itu harus menggunakan media yang suci, media yang baik ya, media yang halal atau media yang tidak haram. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, bahan mikrobial yang diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya. Bila media pertumbuhannya menggunakan bahan yang haram, najis selain babi dan turunannya, maka dalam tahapan proses selanjutnya itu bahan mikrobial tersebut harus melalui keadaan syari atau dilakukan pencucian ya. Kalau misalnya nanti ada bahan mikrobial yang ditumbuhkan di media pertumbuhan, kemudian ada proses pemisahan dari media tersebut untuk diokulasi atau dipanen gitu ya, maka kemudian jika itu ditumbuhkan di dalam media yang ada unsur najisnya, maka kemudian itu ada proses selanjutnya, yaitu proses eh, pemurnian atau pencucian sesuai kaedah syariat. Dan juga ada bahan mikrobial yang digunakan untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetik, maka bahan mikrobial ini tidak boleh tercampur atau disisipi dengan gen-gen hewan yang haram atau gen manusia. Begitu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya persyaratan media. Nah, ini ada persyaratan media tumbuh untuk bahan dari mikrobial tadi. Ini ya,
Untuk produk mikrobial diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya seperti kecap ya, tempe, yogurt, tempe, oncom, tauco itu harus halal. Kemudian untuk persyarat yang kedua itu diperoleh dengan pemisahan. Jika produk mikrobialnya diperoleh dengan pemisahan, ya ada dari media pertumbuhannya, namun dalam tahap proses selanjutnya tidak ada proses pencucian syariat, itu medianya harus halal, ya. Kemudian jika diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya dan dalam tahapan proses selanjutnya ada proses pencucian syariat ya, ini boleh syaratnya itu syarat media pertumbuhannya boleh berasal dari bahan najis haram selain babi dan turunannya, begitu ya, selain babi atau hewan haram lainnya. Cek lagi nih. Nah, ini untuk kaidah pencucian. Nah, jika tadi bahan mikrobial yang kita gunakan itu ditumbuhkan di dalam media yang ada unsur najisnya, ya, unsur najis ya, bukan babi begitu. Nah, kemudian ini ada kaidah pencuciannya. Dicuci dengan air sebanyak 2 kulah, setara 270 liter hingga warna bau dan najisnya itu hilang. Dengan dilakukan misalnya dilakukan dengan dua cara, bisa dengan pengucuran ya, mengucurkan atau mengalirkan air ke produk tersebut. Kemudian bisa dengan perendaman, merendam produk tersebut untuk sehingga yang merendam produk tersebut dalam air minimal 270 liter ya, atau 2 kulah, menambahkan air ke dalam produk tersebut sampai airnya mencapai volume 270 liter gitu. Nah, ini pencucian ini dilakukan setelah bahan mikrobialnya dipanen atau diinokulasi. Kita mengemasnya ya. Nah, untuk ketentuan bahan alkohol, Bapak Ibu. Alkohol, nah ini alkohol adalah etanol yang berbentuk cairan ya. Etanol gitu. Juga etil alkohol yang berbentuk cairan. Dia sifatnya itu mudah menguap, mudah terbakar, dan tak berwarna. Gitu. Kadang-kadang alkohol itu kalau disentuh secara fisik itu ada sensasi dingin gitu ya. Nah, merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini boleh digunakan, alkohol ini boleh digunakan untuk industri yang penggunaan luar saja. Tapi untuk makanan minuman, Bapak Ibu ini ada toleransi. Kalau kemarin sama Pak Ustadz berapa ya toleransi untuk alkohol untuk makanan minuman? Di bawah Bapak 0,5%, Bu. di bawah 5%, 0,5% itu untuk apa, Pak? 0,5%. Untuk minuman, Bu. Oke, baik. Pak Ferli ya. Kemudian untuk makanan berapa, Pak? Maksimal Untuk makanan tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan. Ada yang lain, Pak Casid? Untuk makanan berapa, Pak Casid? Tidak ada persyaratannya begitu, Pak. Tidak ada persyaratannya. Tidak Baik, mensyarat dengan ya. kosmetik Jadi apa? benar ya. Benar ya, Bapak Ibu ya. Untuk penggunaan alkohol ini, untuk penggunaan alkohol di makanan minuman, industri makanan minuman ya, itu toleransinya adalah untuk minuman itu di bawah 0,5%. Nah, untuk makanan boleh sama dengan 0,5%. Ya, kenapa begitu ya? Ya karena memang sudah ketentuan ya, ini sudah ketentuan syariahnya oleh eh, Komisi Fatwa bahwa untuk makanan itu boleh sama dengan 0,5% toleransi alkoholnya dan untuk minuman itu di bawah 0,5%. Tapi untuk penggunaan luar boleh di atas itu. Penggunaan luar alkohol itu apa ya Bapak Ibu ya? hand sanitizer, Bu. Nah, ya hand sanitizer ya, sanitasi gitu. Baik itu sanitasi untuk eh, apa? Untuk personil di perusahaan eh, atau juga untuk sanitasi atau pembersihan fasilitas produksi gitu ya. Itu boleh di atas 0,5%, bahkan 70% ya Bapak Ibu ya. Ini adalah kriteria atau jenis alkohol yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan.
Nah, satu saja Bapak, alkohol yang tidak boleh digunakan itu adalah alkohol yang berasal dari industri kamar atau kamar dan industri apa? Kamar dan juga industri samping dari industri kamar gitu ya, produk akhir industri produk samping dari industri kamar. Itu tidak boleh digunakan. Karena memang ini sesuai niat juga ya, karena memang diperuntukkan untuk makanan minuman. Maka alkohol ini tidak boleh digunakan. Tidak boleh kita konsumsi oleh yang beragama Islam gitu ya. Tapi yang non muslim ya, kalau yang nama industri kamar ya silakan saja, tidak ada apa namanya ketentuan atau tidak ada syariat kan gitu ya. Maksudnya syariatnya membolehkan gitu. Tidak ada dogma untuk penggunaan alkohol di atas 0,5% untuk yang non begitu ya. Kemudian untuk etanol yang bersumber dari lain seperti fermentasi singkong gitu ya, atau fermentasi apa namanya, peyem itu apa ya Pak? Kalau di bahasa Sunda itu peyem apa ya namanya? Tape gitu ya. Nah itu boleh digunakan. Karena memang peruntukannya itu pertama ya tidak untuk minuman ya Bapak Ibu ya. Karena memang apa awalnya itu memang untuk makanan gitu ya. Tidak untuk diambil minumannya yang beralkohol tersebut. Kemudian hasil samping industri kamar atau turunannya yang berbentuk padat. Nah, ini boleh ternyata. Ternyata selain etanol yang dari industri kamar ini boleh tetapi bentuknya padat begitu. Itu boleh digunakan. Misalnya brewer yeast ya. Nah, tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya itu setelah dilakukan proses pensucian secara syariat atau tahdid syariah, syar'an gitu ya. Alkohol lain hasil samping industri kamar atau turunannya seperti itu syaratnya juga harus lebih bahan atau produk telah direaksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru menggunakan enzim atau mikroba. Kemudian alkohol pada minuman fermentasi susu, fermentasi rempah, teh kombucha itu boleh digunakan. Boleh. Kemudian syaratnya itu ada secara medis tidak membahayakan. Karena pada kadar alkohol untuk industri ini biasanya itu di bawah 0,5 ya. 0,5%. Nah ini juga jenis alkohol yang boleh digunakan, penggunaan ke alkohol hasil industri non-khamar sebagai produk antara intermediate produk ya, tidak dikonsumsi langsung untuk bahan produk makanan dan minuman. Syaratnya secara medis tidak membahayakan, lagi tidak membahayakan, dan itu toleransinya harus di bawah 0,5%. Ya, bisa di. Kemudian untuk bahan barang gunaan. Kriteria barang gunaan ya. Barang gunaan adalah barang yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang. Kemudian bahan gunaan ini misalnya seperti etanol tadi ya Bapak Ibu ya, yang tidak boleh berasal dari industri kamar. Etanol yang diperuntukkan untuk media pencucian misalnya gitu atau sanitasi. Kemudian ada kulit bangkai hewan. Nah, kulit bangkai hewan baik hewan yang dagingnya boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan kecuali anjing dan babi itu boleh setelah dilakukan syaratnya setelah dilakukan penyamakan. Kemudian eh, untuk bulu, rambut dan tanduk dari bangkai hewan halal, misalnya tanduk rusa misalnya gitu ya, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i itu boleh digunakan. Nah, nanti itu ada persyaratan penyamakan sebenarnya Bapak Ibu. Misalnya, persyaratan penyamakan itu ada proses lanjutan itu proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan berikut. Nah, kalau tadi kita gunakan bahan dari hewan yang eh, ada masih ada najisnya seperti lendir atau bau anyir yang menempel di kulit gitu ya, ya bau lah ya, bau dan lendir itu menggunakan sarana penghilang lendir dengan proses lanjutan dengan menggunakan bahan dari bahan kimia. Bahan kimia itu biasanya ya bahan yang positif list ya atau enzim gitu. Jadi bahan-bahan atau barang gunaan yang dihasilkan dari hewan yang halal
baik bulu, rambut dan sebagainya tadi boleh digunakan itu dengan cara kita menghilangkan dulu ya, menghilangkan dulu najis-najisnya seperti bau anyir dan juga lendir-lendir gitu ya. Kemudian menghilangkan kotoran yang menempel. Nah, tentu saja nih kalau yang dari kulit misalnya gitu Pak ya, apa ya barang gunaan dari kulit itu? Kulit hewan ular misalnya gitu atau buaya. Nah, itu menghilangkan dulu kotoran yang menempel di permukaan kulit. Kemudian membilas kulit tersebut setelah dibersihkan agar suci dari najis. Nah, baik, selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah kita jelaskan ya bahwa bahan itu sesuai regulasi itu dibagi menjadi dua. Ada bahan yang positif atau bahan yang dikecualikan untuk dari bersertifikat halal dan ada bahan yang wajib sertifikat halal. Nah, ini juga dibagi lagi nih, bahan itu dari kekritisan bahan itu dibagi menjadi tiga. Bahan tidak kritis yaitu bahan yang sesuai regulasi KMA 1360 tadi ya. Bahan tidak kritis itu seperti telur, buah-buahan segar ya, buah dan sayur segar, kemudian bahan tambang misalnya, bahan tambang itu seperti apa titanium dioxide misalnya ya, bahan tambang. Nah, itu positif list. Bahan seperti contohnya titanium dioxide itu adalah bahan untuk membuat master bath atau pewarna barang gunaan, pewarna plastik Bapak Ibu. Ini berasal dari bahan tambang. Nah, ini sebenarnya itu positif list ya. Cuman nanti kemudian menjadi kritis, bahan itu menjadi kritis atau produk itu menjadi kritis karena ada bahan tambahan lainnya yang digunakan untuk proses selanjutnya atau proses pewarnaan untuk bahan produk-produk seperti produk plastik gitu ya. Kemudian bahan tidak kritis itu dikategorikan tidak berisiko. Nah, jadi bahan tidak positif list itu atau tidak kritis itu tidak berisiko gitu ya. Risiko bisa menyebabkan tidak berisiko untuk menyebabkan toksik atau keracunan di dalam tubuh manusia dan juga tidak berisiko bahan yang diharamkan ya. Kalau toksik itu racun dalam racun itu kan yang diharamkan juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian bahan ini tidak tergolong bahan yang berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan-bahan haram gitu. Nah, kedua, bahan kritis. Nah, tadi ada bahan tidak kritis, kemudian bahan kritis. Ini bahan kritis adalah bahan yang berpotensi atau berasal atau mengandung atau bercampur dengan bahan haram. Contohnya itu misalnya bahan kritis ini contohnya misalnya gula. Nah, Bapak Ibu dalam industri makanan minuman misalnya menggunakan gula ya. Sebenarnya gula itu pada dasarnya itu halal. Ya, gula itu kalau dari uh, unsur bahan utamanya itu adalah positif list ya. Namun kemudian gula ini menjadi bahan untuk proses produk halal diproduksi Bapak Ibu yang menjadi bahan yang sebelumnya itu ada proses. Ada namanya proses ada proses lanjutan dari apa namanya pengambilan dari proses membuat gula tersebut. Misalnya apa yang disebut dengan memutihkan gula itu apa ya namanya? Refining ya, refinasi ya, refinasi atau memutihkan. Nah, itu juga ada proses, ada bahan tambahan untuk membuat gula itu menjadi berkualitas putih, misalnya begitu. Maka kemudian ini disebut dengan bahan kritis. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang sangat kritis. Nah, bahan yang sangat kritis ini adalah atau mengandung berasal dari hewan sembelihan dan turunannya. Misalnya eh, apa ayam unggas ini sangat kritis. Kenapa? Karena dia ayam sama unggas atau hewan ruminansia ini, kerbau misalnya gitu ya, atau sapi, itu kan tidak semerta-merta kita menggunakan. Kalau kita misalnya industri makanan minuman tidak semerta-merta menggunakan, mengambil, mencaplok dagingnya itu untuk dijadikan bahan gitu ya. Tapi ada proses syariat sebelumnya.
Ini kemudian kenapa dikatakan kritis? Karena dia harus dilakukan proses penyembelihan atau secara syariat gitu. Ada pemrosesan yang lain. Kemudian bahan yang sangat kritis ini adalah sulit ditelusuri kehalalannya. Ya, kayak gelatin gitu ya. Gelatin atau enzim gitu ya. Ini sangat sulit, sangat panjang gitu ya. Telusurnya itu panjang. Kemudian mengandung bahan kompleks, ditinjau dari sisi kekritisan bahan dan kerumitan dalam proses pembuatan. Flavor dan fragrance juga termasuk dari bahan yang sangat kritis. Ya. Nah, kita masuk ke dokumen pendukung nih, Bapak Ibu. Tadi kita sudah ada berapa bahan tadi? Ada 6 ya, 7 sama bahan konsinyasi. Nah, ini perlu nggak ya bahan-bahan ini dokumen pendukung? Nah, dalam melakukan implementasi sistem jaminan produk halal, tentu saja ini sangat penting. Judulnya saja sudah membuat daftar bahan halal dan dokumen pendukungnya ya. Dokumen pendukung seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa dokumen pendukung yang absah, yang valid itu yang dikeluarkan sah oleh negara itu melalui BPJPH, sertifikat halal. Itu yang paling absah. Yang kalau kita Bapak Ibu menggunakan dokumen sertifikat halal ini pada saat nanti proses audit atau pemeriksaan itu, auditornya tidak lama-lama di sini, di dokumen bahan ini. Karena sudah jelas, oh ini dikeluarkan, sertifikat halalnya dikeluarkan oleh BPJPH. Dan tidak ada apa namanya masa berlaku ya untuk sertifikat. Atau misalnya dokumen halalnya itu diterbitkan oleh lembaga sertifikat halal luar negeri misalnya. Tetapi syaratnya itu tadi kita harus memastikan absahannya melalui apakah dokumen halal dari luar negeri ini sudah bekerja sama dengan BPJPH atau tidak. Dan juga melihat masa berlakunya. Gitu. Itu tidak ada masa berlaku. Tapi kalau SHLN itu ada masa berlaku ya. Jadi dokumen pendukung itu harus memenuhi syarat. Syaratnya itu dokumen pendukung untuk bahan yang digunakan itu harus valid ya atau masih berlaku. Valid ini dikeluarkan oleh lembaga sah, lembaga negara gitu. Atau BPJPH. Atau kalau dari luar tadi masih berlaku. Kemudian syarat yang lainnya dokumen pendukung yang berupa surat pernyataan fasilitas produksi yang bebas dari babi atau statement of free facility harus dikeluarkan oleh produsen, bukan dari distributor. Nah, nanti Bapak Ibu ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan bahan dari luar, tetapi ternyata tidak mempunyai dokumen halal, sertifikat halal atau sertifikat halal SHLN. Boleh menggunakan dokumen lain, tetapi syaratnya itu dokumen tersebut harus dikeluarkan oleh produsen, bukan distributor ya, Bapak Ibu. Ada kan kalau misalnya kita menggunakan apa bahan dari luar, kita mintakan dokumennya apa, COA, ternyata COA-nya dikeluarkan oleh suppliernya atau distributornya, gitu. Itu tidak dianggap dokumen, gitu ya, tidak, maksudnya tidak sah begitu. Untuk selain dokumen sertifikat halal ini harus dikeluarkan oleh produsen, baik itu pernyataan bebas babi atau juga COA, gitu ya, COA dan dokumen lainnya, bukan dari distributor. Ini dokumen pendukung berdasarkan kategori bahan. Nah, kalau bahan tidak kritis, dokumennya apa, Bu? Gitu. Ya, tidak ada dokumen ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya bahannya itu dari alam, perlu dokumen nggak, Bapak Ibu? Tidak ya, itu blank dokumen. Jadi kalau misalnya nanti Ibu cantumkan di daftar bahan halal, misalnya cabai rawit segar, produsennya petani, negaranya Indonesia, kemudian suppliernya pasar induk Cengkareng misalnya begitu. Kemudian sertifikat halalnya apa? Di strip saja, blank ya, blank dokumen itu tidak ada dokumen bahan. Kemudian untuk bahan yang kritis dan harus ber-SH. Nah, ini dokumennya itu harus dikeluarkan dari lembaga negara yang valid, BPJPH ya, yang diakui oleh negara. Lembaga negara ya. Atau lembaga
yang diakui BPJPH. Kalau dulu misalnya ada rekanan ya, ada LP POM. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu isi halal itu, kalau Bapak Ibu menginput daftar bahan pakai masih memakai sertifikat halal dari lembaga MUI, walaupun itu masih berlaku, ternyata itu sudah oleh tim verifikator tidak digunakan lagi, tidak diperbolehkan lagi. Tapi kalau saat sidang boleh. Tuh, kalau MUI sidang fatwa di MUI itu boleh, masih boleh digunakan. Syaratnya itu masih berlaku saja. Dan nanti ini sebenarnya harus diupdate ke lembaga BPJPH. Gitu ya. Nah, contoh bahan kritis ini atau dokumen yang wajib ber-SA ini seperti apa? Ya, contohnya seperti tadi ada gula misalnya ya, kita kalau memakai gula. Kalau dalam industri ada cleaning agent ini kan ada yang ber-SA, ada yang tidak ber-SA ya Bapak Ibu. Sabun-sabunan itu loh ya, sama pembersih-pembersih fasilitas produksi. Nah, itu juga bahan kritis. Itu bahan wajib punya dokumen halal. Atau misalnya gelatin. Nah, gelatin ini kalau di industri makanan minuman itu sangat, industri makanan ya, itu sangat rentan. Gelatin ini harus punya dokumen yang sah dan absah. Kolagen, milk powder, gliserol, dan lain-lain. Atau misalnya dalam industri Bapak Ibu, misalnya di industri kosmetik misalnya ya, di industri kosmetik misalnya ada penggunaan apa? Ada penggunaan apa sih namanya kalau di kosmetik ya? Ada yang Kolagen. dari kosmetik Bapak Ibu? Ekstrak misalnya ekstrak lemon gitu ya. Nah, itu juga wajib ber-SH juga. Walaupun sebenarnya pada dasarnya itu kan bahannya itu kan sebenarnya halal ya. Tapi karena dia ada proses ekstraksi di situ, nah maka kemudian itu harus punya sertifikat halal. Gitu. Kemudian kategori bahan lainnya itu kritis tapi tidak harus ber-SH. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Ya, sebutkan. Wah, ini. Oke, kita lanjutkan. Bahan kritis. Nah, kategori bahan-bahan kritis tetapi tidak harus ber-SH. Nah, dokumen yang diperlukan apa? Kalau tidak ada sertifikat halal ya, seperti tadi ya, Bapak Ibu ya, boleh memakai spesifikasi bahan atau diagram alir atau pernyataan fasilitas bebas babi, visioner, COA, COO, apalagi Bapak Ibu, MSDS gitu ya. Nah, tetapi syaratnya ini adalah harus dikeluarkan oleh produsen tersebut. Tidak boleh dari supplier atau distributor gitu. Ini contohnya selain bahan di atas ya, seperti kalau di kosmetik tadi ya. Kalau di kosmetik tadi ini menarik nih. Kalau kosmetik ini kan banyak banyak dokumen bahannya itu COA ya, COA gitu. Kadang-kadang bahan yang dimintakan ini tidak ada di Indonesia, adanya di luar negeri. Jadi COA yang diminta itu bukan dari distributornya Bapak Ibu, tapi harus dimintakan dari produsen bahan gitu ya. Oke, selanjutnya. COO bukannya dikeluarkan lembaga resmi, Bu. Iya, Bapak. Oh, berarti kan bukan produsen. Oh, pihak produsen yang mengeluarkan, tapi dari lembaga resmi yang ada. Ya, maaf ini saya dengan Bapak siapa tadi Pak? Sofyan, Bu. Pak Sofyan ya. Gak, misalnya kan gini, kalau COO misalnya kita mau ekspor, itu kan dimintai COO untuk untuk produknya. Biasanya kita di Sukovindo misalnya. Ya. Kan nggak bisa kita keluarkan sendiri gitu maksud saya. Dikeluarkan oleh produsen ya Pak ya, atau lembaga yang valid gitu ya. Lembaga valid yang ditunjuk ya. Ya, benar Pak. Benar Pak. Kemudian Bapak bukan Ibu produsen gitu maksudnya.
CO biasanya dari lembaga ini apa ya? Ya, Ya, oke baik. Dan untuk misalnya apa dokumen bahan ya Bapak Ibu, dokumen bahan selain SH ini misalnya tadi COA gitu ya atau spesifikasi bahan itu juga syaratnya itu harus mencantumkan, harus valid ya. Valid itu dalam artian gini. Karena ada COO yang membuat spesifikasi yang hanya ini tidak berasal dari hewan, tapi tidak mencantumkan semua komposisi bahan yang digunakan begitu. Nah, itu juga nanti panjang telusurnya gitu. Ya memang kalau di si halal nanti mungkin lulus ya, lolos gitu ya, boleh digunakan. Tetapi nanti pada kenyataannya di lapangan oleh auditor yang memeriksa, ini kan memeriksa dokumen. Makanya sebelum auditor memeriksa lebih lanjut sebagai penyelia halal itu harus mempersiapkan dokumen selain SH itu yang sangat lengkap begitu, yang sangat lengkap dan valid begitu ya. Jadi sampai gini Bapak Ibu, saya pernah melakukan audit ya, audit internal gitu. Eh, itu sampai semua ketika misalnya dokumen COA-nya itu tidak lengkap, sampai kemudian alur prosesnya akan diminta. Ini gimana alur prosesnya? Kemudian nanti auditor melihat nih, alur prosesnya apakah ada proses-proses yang mungkin ada kekritisan di sana gitu. Misalnya seperti filtrasi misalnya begitu ya. Maka kemudian filtrasi ini pakai apa, menggunakan apa gitu. Filternya apakah menggunakan bahan yang halal, tumbuhan atau hewan. Kalau menggunakan hewan, hewan apa. Nah, jadi nanti dokumen lain ini akan panjang telusurnya. Dokumen yang selain SH ya, akan panjang telusurnya sampai menemukan tidak ada titik kritis. Sampai dinyatakan bahan itu aman digunakan. Tidak ada unsur hewan. Gitu. Kalaupun ada unsur hewan, hewan itu harus hewan halal. Gitu. Dan kalaupun hewan halal, apakah diperlakukan atau disembelih dengan apa namanya dengan sesuai syariat gitu ya, ketentuan syariat. Tidak bangkai hewan kemudian dijadikan apa namanya? Dijadikan bahan untuk filter gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya waktu kita mungkin sedikit lagi ya biar cepat-cepat ini ada ini masalahnya. Ya. Nah, untuk memvalidasi dokumen Bapak Ibu tadi sudah disampaikan juga ya melalui SCPH oleh Pak apa namanya Pak Osep dan juga Bu Erni. Nah, ini cara kita melihat memvalidasi dokumen. Kalau misalnya kita menggunakan apa bahan gula misalnya gitu ya, kita bisa apa namanya melihat di sini validasi dokumennya di sini. Apakah tampil Bapak Ibu? Terlihat nggak ya? Ini ya. Sudah pernah mencoba Bapak Ibu untuk web si halal ini? Ada yang belum menggunakan web ini Bapak Ibu? Belum muncul webnya, Bu. Oh, belum muncul ya? Oh, nah ini web BPJPH. Nah, sudah muncul ya? Nah, Sudah muncul. ini adalah eh, untuk memvalidasi dokumen Bapak Ibu. Ya, walaupun dia sertifikat halal kan harus sama ya. Sertifikat halalnya itu dikeluarkan oleh BPJPH dengan nomor yang berbeda ya, 16 angka itu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan gula, Bapak Ibu bisa mencarinya di sini. Gula apa dengan merek apa, oleh produsen apa kan tertera di sini nantinya. Saya berharap Bapak Ibu sudah menggunakan ini, sudah berlatih ya menggunakan ini. Di sini juga banyak regulasi juga nih di sini ya. Kalau mau melihat regulasi KMA, PP, Keputusan Menteri Agama yang 1360 dan 944 dan 748 tadi ada di sini. Nah, kemudian Kepkaban juga. Nah, Kepkaban keputusan Kepala Badan nah, sebagai penyelih halal ini buku panduannya. Panduan kita dalam proses dalam implementasi sistem jaminan produk halal. Ini juga data LHLN juga di sini. Nah, kalau misalnya Bapak tadi menggunakan sertifikat luar negeri, misalnya
apa gitu, sertifikat dari luar negeri itu. Apakah sudah MRA dengan BPJPH? Bisa melihat di sini, ya. Nah, ini ada 101 ini ya. Berapa ini? Nah, ini kemudian yang kita melihat di sini, memvalidasi dokumen kita itu di sini. Misalnya Bapak menggunakan SHLN dan luar negeri yang Bapak Ibu tidak familiar gitu. Dan MRA belum ini ya, kalau misalnya belum ya, berarti Bapak Ibu harus memintakan dokumen lain. Dokumen lain itu seperti alur proses, COA gitu ya, untuk memastikan bahwa bahan yang kita gunakan itu adalah bahan yang bebas dari tidak berisiko, bebas dari unsur hewan. Oke, kita kembali lagi ke sini tadi yuk. Nah, karena ini saya pakai apa bukan ini. Ya, kita kembali ke sini ya. Nah, kemudian, nah itu tadi ini BPJP Halal Go ID ini adalah web pencarian bahan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau menggunakan apa, menggunakan bahan apa gitu ya. Bisa dicari di sini. Misalnya cleaning agent gitu ya. Pun apa mereka apa bisa dicari di web BPJP tersebut. Nah, ini tadi ya tampilannya udah kita langsung tuh. Nah, ini adalah contoh sertifikat luar negeri yang valid. Nah, gimana validnya? Pertama, dia sudah MRA dengan BPJPH. Kedua, sini tertera lembaga sertifikat halalnya misalnya dari Amerika, kemudian dari Cina ya misalnya, ini akan melihat lokasi produsennya. Lokasi produsen itu sama dengan sertifikat atau lembaga yang mengeluarkan sertifikat ini. Kemudian ada informasi produk. Nah, informasi produknya apa? Tertera di sertifikat ini. Kemudian ada informasi nomor dan masa berlaku sertifikat. Nah, ini adalah contoh sertifikat halal non BPJPH atau luar negeri yang valid yang diakui oleh BPJPH gitu ya. Nah, kemudian ini dari Ivanka juga sudah Ivanka ini sudah MRA ya dengan BPJPH. Nah, ini informasi lokasi produsen. Ivanka itu kan dari Amerika ya, Bapak Ibu ya. Kemudian produsen yang disertifikat itu adalah juga lokasi produsennya itu di Amerika, bukan di luar Amerika gitu ya. Nah, ini valid. Kemudian ketentuan logo dan juga informasi produk. Nah, ini ada informasi produk ya, sangat jelas. Dan juga informasi masa berlaku sertifikat. Nah, kalau di luar negeri itu masih ada masa berlaku sertifikat. Kalau misalnya sertifikatnya sudah kita gunakan tidak sudah habis masa berlakunya, maka kemudian boleh dimintakan update-nya ke produsennya atau ke suppliernya. Nah, itu boleh dimintakan ke supplier atau ke distributor. Nah, ini contoh sertifikat non BPJPH yang tidak valid. Apa ya yang membuat dia tidak valid? Ternyata ini Bapak Ibu. Ivanka ini kan SHLN dari Amerika ya. Tapi kemudian lokasi produsennya ini ada di Cina misalnya. Ini ada di Cina. Xianyang ya, provinsi apa nih? Xianyang ya, itu ada di Cina. Nah, ini kan tidak sinkron ya Bapak Ibu ya. Tidak sinkron dengan lokasi yang mengeluarkan sertifikat. Jadi itu tidak valid. Kemudian juga tidak ada oh ada ya jenis produknya ada gitu. Nah, ini juga Ivanka informasi pada dokumen harus sesuai dengan informasi pada label seperti negara ya dari Amerika gitu ya, lokasi pabrik, lokasi produsen tadi ya, kemudian logo halal, claim number, tanggal produksi. Nah, ada tanggal produksi, kemudian tanggal penyembelihan. Nah, jika ini adalah informasi dokumen untuk daging ya, ada tanggal penyembelihan. Tapi kalau misalnya
sertifikat halal bukan untuk penyembelihan atau bukan daging, itu tidak ada tanggal penyembelihan, hanya tanggal eh, masa berlaku saja. Gitu. Ini juga untuk sertifikat halal untuk daging ya, harus didukung dokumen dengan kondisi sertifikat halal ini umumnya untuk pengapalan ya. Ini harus disesuaikan dengan eh, dokumen yang ada, dokumen PO dari kita. Nah, ini dokumennya, kemudian harus disesuaikan. Nah, tadi Bapak Ibu, dokumen pendukung selain sertifikat halal itu harus diterbitkan oleh produsen bahan, tidak dari distributor atau supplier. Kemudian memuat informasi sumber semua bahan kritis yang digunakan, sehingga status kehalalnya itu dapat ditentukan, apakah dia halal atau tidak, begitu ya. Bahan kritis itu ya bahan-bahan itu berasal dari hewan atau tidak. Gitu. Kemudian kecukupan dinilai berdasarkan kehalalan semua bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan, dan pemenuhan persyaratan fasilitas produksi. Dokumen selain SH dapat berupa tadi flowchart gitu ya, spesifikasi bahan, COA, COO gitu ya, halal kuesioner, dan juga pernyataan fasilitas bebas babi dan lain-lain. Nah, ini contoh. Nah, ini Bapak Ibu, ketika misalnya nanti Bapak Ibu diaudit oleh auditor, beberapa lembaga pemeriksa itu memintakan, walaupun misalnya dokumen halal kita sudah ada, tapi mereka memintakan pernyataan fasilitas bebas dari unsur babi. Pasti itu diminta. Dan juga di manual SJPH itu kan tadi ada ya, pernyataan bebas dari babi. Baik itu fasilitas dan juga bahan-bahan itu. Nanti dimintakan secara manual oleh auditor. Ini contoh dokumen untuk ya informasi total. Nah, ini untuk spesifikasi bahan ya. Misalnya garlic powder gitu. Ingredientnya 100% dry garlic gitu ya. Nah, ini informasinya lengkap. Dan ini contoh dokumen spesifikasi bahan yang tidak lengkap ya. Ini berapa persen apa sikumnya berapa persen, 85%, selebihnya apa nih gitu ya. Selebihnya ternyata ada glyceril, kemudian ada vegetable oil 5% gitu ya. Ini akan ditelusur kembali. Glycerinnya dari apa? Gitu. Sumber pelarut kapsikum. Ini apa? Sumber gliserinnya apa? Nah, ini untuk flowchart Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi kita dapat dokumen dari COA, kemudian ternyata dianggap tidak lengkap oleh auditor, maka kemudian dia minta flowchart. Nah, kemudian flowchart dibaca lagi. Apakah di sini ada, nah di sini ada misalnya hidrolisis, ada proses hidrolisis. Kemudian ini akan ditelusur lagi. Apa bahan penghidrolisannya? Ya. Nah, ini contoh dokumen COA ya. Nah, kalau dokumen COA ini nih lengkap ya. Lengkap dengan bahannya. Tapi tidak menginformasikan proses pembuatan bahan tersebut gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini adalah prosedur menjamin keberlakuan dokumen pendukung. Kan harus mempunyai prosedur untuk menjamin. Nah, di sini tadi ada ya dicentang di UK1 tadi membuat SOP gitu ya. Apakah sudah ada SOP atau belum di perusahaan tersebut? Ada tadi ya di manual SCPH yang Bapak Ibu buat untuk tugas 1 tadi. Nah, apakah di perusahaan Bapak itu ada prosedur? Nah, prosedur apa saja? Prosedur untuk, kalau ini prosedur menjamin keberlakuan dokumen pendukung gitu ya. Dengan berupa misalnya pemeriksaan secara berkala, pemeriksaan secara berkala, masa berlaku sertifikat halal, atau sistem peringatan dini ya, early warning system.
dapat dimintakan sertifikat halal terbaru jika masa berlakunya itu sudah habis gitu. Dan sertifikat halal bahan yang sudah kadaluarsa yang masih dapat dianggap sebagai dokumen pendukung yang cukup bila bahan tersebut diproduksi pada masa berlaku sertifikat gitu. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu contoh data bahan ya. Daftar bahan ya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah ditampilkan. Nah, ini ya contoh daftar bahan yang Bapak Ibu akan buat nantinya. Nah, di sini semua memuat informasi dari mulai nama bahan yang Bapak Ibu gunakan dengan mereknya gitu ya. Kemudian jenis bahannya. Kalau di sistem si halal itu jenis bahan ini disamakan semua. Jadi bahan, kemudian cleaning agent gitu. Kalau misalnya itu bahan pencuci dan juga kemasan. Kemasan ada jadi di si halal itu tidak di spesifik di apa dia tidak spesifik lagi menjadi bahan baku, bahan utama atau bahan apa gitu. Tapi untuk penulisan manual SJPH itu masih dilakukan spesifik. Nah, ini dibuatkan jenis bahan ini bahan apa? Kalau daging ini bahan baku. Kemudian nanti ada bahan penolong minyak goreng misalnya gitu ya. Kemudian ada bahan tambahan garam misalnya begitu. Kemudian ini produsennya dan negara supplier dan juga. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ini karena ini data lama ya. Ini sebenarnya bukan BPJPH ini kalau yang 17 sekian ini. Kalau BPJPH itu kan sudah jelas ya kayak ID gitu ya di awalnya. Kalau dokumen bahan yang dikeluarkan dari BPJPH itu diawali dengan ID. Kemudian dilanjutkan dengan 16 angka di belakangnya. Kalau ini saya rasa dari MUI ya, LP POM UI. Kemudian masa berlaku dokumen pendukungnya apa? Dokumennya namanya kalau misalnya sudah ada ID, namanya di sini sertifikat halal gitu ya. Kalau ini ketetapan halal ini tidak boleh digunakan. Nah, ini ya ini kita coret ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coret ini. Tidak boleh digunakan. Jadi dokumen yang valid itu adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara ya yaitu sertifikat halal. Kalau ketetapan halal itu tidak boleh digunakan. Belum boleh digunakan. Ya tidak boleh ya, tidak boleh digunakan. Karena kan ketetapan halal ini kan hasil sidang fatwa MUI ya, yang dengan ketetapan halal ini dasar negara untuk membuat sertifikat halal atau mengeluarkan sertifikat halal suatu pelaku usaha. Gitu. Nah ini kemudian ini ya lanjutannya. Ini ada bahan pencuci. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat daftar bahan, jangan lupa kalau yang namanya makanan minuman atau obat-obatan atau barang gunaan harus lengkap ke 8 6 7 ya, ke 7 bahan tersebut. Bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, kemudian bahan pencucian, kemasan dan juga media untuk validitas ya hasil pencucian begitu. Kemudian yang terakhir ada menu konsinyasi. Itu untuk makanan minuman. Tapi kalau untuk misalnya jasa itu tidak memakai bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan. Hanya menyebutkan membuat daftar bahan itu hanya daftar bahan kemasan dan juga bahan pencucian. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah lengkap nih. Nah, kertas nasi juga ada nih kemasan. Kemudian ini bahan sabun gitu ya. Pelaporannya di daftar perubahan, ada perubahan bahan. Sudah habis ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Ingin didiskusikan silakan. Sambil saya mengirimkan ini ya di grup besar ya. Saya mengirimkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, langsung saja. Saya Pak juga, Jazin, ya, silakan ini Pak. terkait dengan apa namanya bahan bahan ikutan dari
eh, contoh konkretnya kayak apa namanya, jaket kulit dari buaya, jaket kulit dari biawak misalnya. Itu pembicara yang lalu tadi Ibu kan mengatakan bahwa kulit tersebut bisa dipakai atau halal dipakai kalau ada proses penyamaan ya Bu ya. Nah, kalau nggak salah materi yang terdahulu itu menyampaikan bahwa apapun apa namanya, kalau kulit itu berasal dari bahan atau binatang yang haram, maka kulitnya pun jadi haram meskipun diproses pakai apapun gitu ya. Ini mohon koreksinya, apa saya yang salah dengar atau gimana Bu? Iya. Terus yang, Oke. iya, terus yang kedua, ini tadi ini kaitannya dengan proses pencucian alat sama pencucian apa namanya, alat Ibu ya, alat atau bahan untuk proses produksi atau apa namanya, penyajian bahan ya. Belum pernah disinggung tentang air mustakmal Bu ya. Air mustakmal itu kan air yang apa, yang suci tapi tidak menyucikan, dan itu karena biasanya karena bekas apa namanya, air itu pertamanya suci bisa untuk menyucikan, tapi karena pernah dipakai untuk menyucikan sehingga bekasnya itu tidak bisa dipakai untuk menyucikan lagi ya. Ya. Nah, apakah itu termasuk dalam apa namanya, prosedur proses pembuatan barang yang halal atau gimana? Terima kasih Bu. Jadi dua itu. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama tadi Pak ya, hewan yang kulit hewan, kita boleh menggunakan hewan atau sebagai bahan gunaan. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak. Kalau untuk hewan yang apa tadi, Ya, babi dan hewan yang ya haram, misalnya kayak ular atau buaya, itu kulitnya itu kan menurut itu kan bisa dipakai, tapi menurut bicara yang dahulu nggak bisa gitu. Alat dengan meskipun diproses dengan penyamaan dan sebagainya. Karena berasal dari hewan yang tidak halal ya. ya. Sebentar Pak ya, saya buka. Ini di mana nih? Ya, kalau tadi di sini di kriteria bahan untuk barang gunaan itu boleh ya Pak ya, diperbolehkan memakai kulit bangkai hewan, baik itu hewan yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan kecuali anjing dan babi Pak. Berarti kulit buaya, kulit Ular, ular itu boleh gitu ya Pak ya, iya. melalui penyamakan di sini, Hmm, melalui proses yang lebih lanjut. Kalau dibersihkan, kemudian dihilangkan lendir-lendirnya, bau sehingga menghilangkan bau atau sensor lainnya gitu ya, misalnya bau, kalau rasa ya nggak kita cicip ya Pak ya, nggak kita iya, icipin gitu ya Pak ya, nah sehingga betul. menghilangkan itu, hilangkan baunya ya, bau anyir dan sebagainya. Itu kalau di ketentuan ini boleh Pak, kecuali tadi hewan yang memang jelas-jelas Terus, keharamannya babi dan oke, anjing. anjing. Oh iya. Iya. Ya mungkin boleh nanti diinikan yang lain kalau mungkin juga saya salah ya Pak ya, tidak bisa didiskusikan lebih lanjut lagi nanti. Kemudian air mustakmal ya, air mustakmal itu kan air yang boleh kita gunakan berwudu, bersuci ya Pak ya. Tetapi tidak boleh kita gunakan untuk apa tadi Pak? Ya untuk menyucikan yang lain atau air Air bekas setelah kita bekas bersuci gitu Pak ya, air iya, mustakmal iya, itu ya, iya, atau bekas mandi. bekas Tidak mandi. boleh digunakan ya Pak ya. Iya, tidak bisa untuk menyucikan barang yang lain, menyucikan Ya, yang lain. Iya, karena airnya sudah jadi, sudah mensucikan, sebelumnya sudah pernah digunakan untuk mensucikan. Kalau menurut saya Pak ya, nanti iya, mungkin bisa kalau misalnya keliru bisa kita inikan lagi, diskusikan lagi bersama Pak Osep atau Bu MOT ya. Jadi iya, air mustakmal ini adalah air yang suci yang setelah kita gunakan untuk berwudu atau mandi gitu Pak. Jadi iya, air bekas gitu loh Pak. iya, Nah ini iya, kan air itu kalau di dalam sistem jaminan produk halal, kalau sudah digunakan mensucikan apa benda lain, itu kan tidak bisa kita, itu kan sudah ada bercampur dengan najis gitu Pak ya.
untuk mandi kan ada najis yang turun ya Pak ya. Ini Ya. tidak bisa digunakan memang untuk pensucian lainnya gitu. Kecuali air itu kemudian dimurnikan kembali gitu Hmm. ya. Misalnya gini Pak, contohnya saja kalau ini air memang sudah digunakan ya, tapi kalau air tanah yang kira-kira eh, airnya itu di daerah yang apa ya, yang berawa gitu kan, airnya itu kan kurang ini Pak ya. Jadi airnya itu harus dibersihkan, disucikan dulu atau difilter dulu gitu ya, Ya. melalui proses yang filtrasi agar bau rawa, agar air itu bersih gitu, tidak ada lagi bau dan tidak ada lagi warna gitu ya, warna yang mungkin warna gelap begitu ya, warna yang tidak enak lah untuk dijadikan eh, apa namanya, Bahan proses. bahan untuk proses selanjutnya. Begitu juga mungkin air mustakmal gitu Pak. Kalau dia misalnya digunakan untuk proses lainnya, jadi air yang kita gunakan tadi itu, yang sudah kita gunakan tadi itu mungkin diproses ulang. Nah, jadi air daur ulang gitu ya Pak ya. Iya, ya. Mungkin bisa digunakan, Eh, tapi izin nambahin, Pak, kalau air mustakmal itu memang dia kan sudah terkena najis ya Pak ya. Kalau untuk produksinya dia, apalagi produksinya makanan minuman, itu kan biasanya airnya pun dibedain ya Pak ya. Ada air RO gitu ya. Ini khusus untuk pencucian misalnya kayak gitu. Nah ini air untuk eh, dimasak dan sebagainya. Kalau air yang mustakmal itu sebaiknya untuk tidak pencucian tetap digunakan ya. menggunakan air yang iya, air yang misalnya Bapak pakai air tanah ya pakai air tanah atau pakai air yang ada filtrasinya yang RO. Nah, seperti itu. Jadi, nah, pastikan juga yang filtrasi karbon aktifnya ya Pak ya, dia sudah bersertifikat halal atau belum. Iya. Nah, kalau tadi hewan, nah kalau hewan yang diharamkan sudah pasti tidak boleh ya Pak Cazin ya untuk Iya, iya disamak, jelas. tetap Iya jelas, jelas ya. digunakan. Itu. Nah, tapi kalau misalnya hewan yang memang umumnya biasa buat tas ya Pak ya, yang kayak misalnya tas kulit ular gitu ya Pak ya. Nah, itu Ya. kalau yang tidak masuk dalam klasifikasi yang tidak diharamkan itu bisa gitu. Begitu Pak. Kalau Gitu. ular diharamkan Bu. Ah, Iya, Ular, maksudnya buaya. kalau yang masuk kali klasifikasi ular, masuknya kalau klasifikasi yang diharamkan berarti tidak boleh walaupun dia disamak, dicuci, dibersih gitu Pak. Iya, iya, berarti kan sama dengan saya Gitu. dong. Iya, berarti iya. Betul. Iya, beda dengan Ibu kan ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali kalau yang belum absen silakan absen dulu ya. Nah, nanti takutnya kita terlalu larut dengan diskusi dan itu ketinggalan deh. Nanti ada laporan. Tinggal Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cazin. Kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga terima kasih sekali nih kepada Pak Cazin. Berikutnya Bu Yulida, tapi sebentar dulu Ibu. Bapak Ibu itu di grup besar saya sudah kirimkan tugas untuk membuat daftar bahan ya dan dokumen pendukungnya. Silakan dibuatkan. Mungkin kita tidak bisa bahas lagi di sini. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya cara membuatnya. Buatkan dengan menu minimal 2 saja. Minimal 2 ya. Misalnya kalau misalnya makanan minuman eh, ada nasi putih dan ayam goreng misalnya begitu. Kemudian kalau yang non makanan minuman seperti jasa, ya kalau dia cuma jasa distribusi ya satu aja Pak, nggak perlu 2 gitu. Atau jasa warehouse tadi ada ya Bapak Ibu ya, ada warehouse tadi ya Pak ya, gudang ya Pak ya, Ibu siapa tadi? Iya Nah itu betul. boleh. Nah Warehouse, Bu. warehouse ya Pak ya, itu boleh Iya. satu saja. Apa saja bahan yang diperlukan untuk proses sertifikasi Bapak ini? Untuk sertifikasi produk Bapak ya. Oke, Bu Untuk Yulida, silakan Ibu. boleh tanya, maaf Mbak Rahma, Pak boleh Ya, untuk yang warehouse ini Bapak produknya dry atau wet Pak? Pak Ferli. Maaf, gimana, Bu? Yang untuk warehouse ini Bapak produknya dry atau wet? Basah Dry, atau kering, Pak? kebanyakan Dry dry. ya, Bapak? Iya, Nah ini Bapak ini warehouse penyimpanannya saja atau sama distribusinya juga Pak? sama distribusinya. Oh iya, oke. Sama Berarti 2 distribusinya, ya? oke. Berarti dry ya Pak ya, berarti aman kalau dry. Kalau misalnya Bapak pakai yang, kalau misalnya ternyata Bapak bawa cold storage juga,
kan treatmentnya beda. Kalau Costoret biasanya Ya, dia pakai penghilang bau. Nah, penghilang baunya itu juga dimasukkan ke dalam daftar bahan selain pembersihnya. ya. Itu. Oh ya, belum ada sih sementara belum ada cold storage. Cuman nanti kalau kemungkinan Oke. ada berarti saya butuh itu ya. Betul, Pak. Gitu. Kalau Costoret itu dia kan biasanya bawa, misalnya ya Pak ya, itu dia bawa daging dan sebagainya. Kan darahnya suka masih ada ya Pak ya. Nah, Ya. biasanya kalau dia mau di defrost gitu, nggak cukup hanya dibersihkan dengan deterjen aja biasanya Pak, atau apa misalnya ya, misalnya pakai sunlight dan sebagainya, itu tidak menghilangkan baunya. Biasanya ada treatment khusus, ada yang menggunakan kopi, misalnya kayak gitu Pak, untuk penghilang bau dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam daftar bahan juga. Oke. Begitu. Oke, Baik baik. Bu, Sambil terima kasih Bu. dikerjakan ya. Ya, makasih Bu Ai. Sambil dikerjakan Bapak Ibu yang berdiskusi silakan. Bu Yulida, silakan Ibu. Ibu mohon izin bertanya. Saya kan produknya eh, usaha roastery kopi. Berarti untuk bahannya kan daftar bahan hanya biji kopi saja ya Bu ya. Itu kan termasuk positive list ya. Kalau kopinya termasuk positif list, tapi jika ada proses selanjutnya, Mm-mm. baik itu misalnya roastingnya gitu Pak ya, Bu ya. Kemudian nanti ada pengemasan. Nah, itu dia jadi titik kritisnya Ibu, Itu nanti dimasukkan di daftar bahan juga. kemasannya. Ya, kemasannya itu masuk di daftar bahan. Bahan utamanya tadi kopi ya. Ya, Nah, kemudian kemasan. ya. Kemudian nanti masuk ke cleaning agent. Oke. Cleaning agent itu bahan pencucian Pencucian fasilitas ya. dan juga bahan sanitasi gitu. Oke, baik. Pencucian fasilitas area produksi dan juga personil gitu. Personil juga misalnya Terima menggunakan hand daftar sanitizer bahan gitu. Ibu. Mm-mm. Baik Ibu, siap. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Berikutnya Pak Sidik. Baik Bu, tanya terkait sharing facility Bu. Sharing facility. Ya, Untuk sharing facility kan tadi disebutkan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas yang digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya Ibu. Itu ya. meskipun dicuci dengan syariat atau najis besar tetap tidak boleh ya Bu. Oke, baik. Sudah Bapak, itu saja. Ya Bu, sudah Bu. Oke. Jadi ketika misalnya fasilitas Bapak Ibu telah digunakan menghasilkan produk yang berasal dari babi, jelas-jelas babi gitu Pak ya. Jadi ini kan ada risiko kontaminasi ya Pak ya. Kemudian kita sucikan, ini najis berat ya, kalau babi ini udah najis berat. Nah itu disamak dulu Pak, dibersihkan dulu dengan metode pensucian najis besar ya. Kemudian fasilitas tersebut boleh digunakan kembali, tetapi tidak boleh digunakan lagi untuk menghasilkan produk yang non halal. Jadi setelah boleh misalnya ternyata kita pernah melakukan eh, apa namanya menggunakan fasilitas ini dengan memproduksi bahan yang ada babinya. Kemudian masuk nih ke sistem jaminan produk halal. Kita sama dong ya, sama dulu nih fasilitas produksi kita. Nah kemudian itu oke dengan metode sama apa pensucian najis berat ya. Setelah itu tidak boleh digunakan lagi untuk pensucian apa memproduksi produk yang non halal. Jadi khususkan hanya halal saja. Boleh Pak, boleh digunakan kembali. Gitu. Terima kasih Bu. Oke, makasih. Berikutnya Ibu Fatihatus Saadah silakan. Assalamualaikum Bu, mohon izin bertanya. Untuk kaitan sertifikat halal ini, kan yang boleh digunakan ini hanya yang dikeluarkan oleh BPCPH, ataupun kalau dari luar itu bekerja sama dengan BPCPH. Kemudian, bagaimana jika produsen ini sudah memiliki sertifikat halal, akan tetapi ada perubahan proses ataupun ada penambahan bahan? Jadi sudah membuat pernyataan, akan tetapi belum dilaporkan ke BPPH. Nah, kita sebagai pelaku usaha, itu apakah kita tetap memasukkan sertifikat halal yang memang sudah terbit, atau apa namanya, mencantumkan surat pernyataan dari produsen dan sertifikat yang sudah terbit itu, Bu? Oke. Nah, jadi
dia sudah punya sertifikat halal, kemudian seiring berjalannya waktu ternyata produsen tersebut menggunakan bahan baru gitu Bu ya. Nah, bahan barunya ini sedang dilakukan proses pelaporan ke BPJPH. Ya, kalau misalnya bahannya ini halal atau tidak ya, Bu? Bahannya halal sih, Bu. Halal. Nah, Ya. kalau bahannya halal, boleh kita masih menggunakan sertifikat yang lama. Karena walaupun itu masih menunggu ini ya, menunggu apa namanya keputusan BPJPH boleh digunakan atau tidak. Tapi kan dokumennya sudah lengkap. Karena nanti setelah misalnya produsen tersebut melaporkan penambahan bahan ya, maka sebenarnya nomor sertifikat halalnya tidak berubah. Hanya saja nanti kalau misalnya ada tambahan menu, misalnya juga ya, kalau misalnya ada tambahan menu itu berubahnya di lampiran. Tapi untuk perubahan bahan ini nomor sertifikat halalnya itu tidak berubah. Sebentar, ini maksudnya pengembangan ya? Boleh dijelasin lagi, Bu Fatihah, Sebentar, terus mohon maaf. boleh Ini coba bahan ya, tolong jadi dijelaskan lagi. bahan yang ketika produsen melakukan pergantian bahan itu boleh digunakan sebelum BPJPH mengeluarkan apa namanya eh, apa itu namanya menyetujui atau sebelum disetujuinya bahan baru itu, karena bahannya tadi udah ada sertifikat halal gitu Bu ya, itu tidak mempengaruhi sertifikat sebenarnya. Nah, kita sebagai produsen yang mengambil bahan dari produsen tersebut, pelaku usaha yang mengambil bahan dari produsen tersebut boleh menggunakan sertifikat lamanya gitu. Karena nanti ketika diajukan perubahan bahan itu tidak ada perubahan di sertifikat itu, jadi boleh Ini digunakan. enggak, ini maksudnya bahan yang sama atau berbeda ya, Bu Fatihah? Terus. Untuk bahannya itu berbeda. Contohnya Berbeda. itu penggunaan awalnya itu menggunakan tepung terigu, kemudian diganti dengan tepung tapioka. Kemudian dari segi prosesnya juga yang tadinya hanya penggorengan, kemudian dilakukan pengovenan seperti itu. Ini baru contoh. Nanti dikhawatirkan saya ketemu apa namanya produsen ataupun usaha yang mengalami kejadian seperti ini. Jadi solusinya itu seperti itu. Gitu. Oke, berarti si tepung terigu itu sudah tersertifikat, si produsen ini baru daftarin yang tepung tapioka. Iya, betul Betul ya, Bu seperti ya? itu. Iya, Nah, dia betul. baru daftarin tepung tapioka. Nah, berarti kan dia, kalau dia sudah terbit sertifikat, berarti si produsen ini kan pengembangan. Nah, kalau masih dalam kategori yang sama, nomornya sama, tapi nanti Ibu untuk membuktikan bahwa dia halal, Ibu bisa pakai surat keterangan proses halalnya, Bu. Biasanya kan mereka kalau pendaftaran halal punya STTD nih ya, STTD dari si BPJPH-nya. Nah, atau sambil nunggu pelaporan tersebut, Ibu bisa minta sama produsennya tersebut. eh ini mintanya dari produsen ya, Bu, walaupun Ibu by supplier ya. Iya, Nah, betul supplier ini kayak kan tetap produsen. ke produsen. Nah, Ibu bisa minta dokumen pendukungnya, Bu. Boleh statement letter dulu atau kuesioner dulu nggak apa-apa. Nah, buat antisipasi kalau misalnya ternyata proses untuk mereka proses sertifikatnya lama gitu ya. Terus tiba-tiba nanti Ibu ada audit datang atau audit internal. Nah, itu bisa jadi data pendukungnya. Itu sih, Bu. Ya. Baik, silakan Mbak Rahma dilanjut. Oh, masih gitu ya, makasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin Pak Fajar Purnomo, silakan Pak. Terakhir Bu, nambahin Bu. Ya. Eh, saya langsung ke teknis saja Bu. Saya udah ngesortir bahan baku, kemudian ditemukan ada etanol, gliserin, soda kaustik, yang mana jadi ada beberapa yang udah masuk. Aku cek di BPCH halal di halal.go.id itu ada ada surat izinnya. Jadi aku skip yang ada. Nah, problemnya yang nggak ada ini artinya berarti kan gimana Bu gitu. Karena kalau untuk saya mengganti mengganti supplier itu aku harus koordinasi dulu nih sama bagian tim processingnya sama manajernya segala macam gitu Bu. Jadi yang tidak ada itu bahan itu
bisa Bapak validasi di laman BPJPH ya Pak ya? Iya, ada 3 tadi, ada etanol, gliserin, soda caustic. Dari produsen yang berbeda ya. Tapi itu sudah ada ID halalnya Pak. Yang 3 itu nggak ada, Bu. Yang kayak surfaktan ada. Dengan merek dan produsen yang apa yang sudah tepat, maksudnya di input ke sistemnya itu Iya, aku tadi sort by merek, merek sama perusahaannya. Nah, sort ada by merek ya. case yang ketiga, supplier kita ini ada terdaftar di halal, tapi bukan produk itu, bukan produk gliserin, produk yang lain, produknya dia sendiri gitu. Supplier atau produsen Pak? Supplier, manufaktur, Bu. Manufacturer ya. Gimana Jadi ya? kalau Mm-mm. Apa berarti penggantian supplier gitu, Bu? Nggak nanti Atau bisa. gimana? Sebelum nanti auditor eksternal data gitu, apa gimana? Kuat. Kalau misalnya Bapak yakin kalau itu sudah ada sertifikat halalnya, tinggal mencari yang belum nemu aja gitu Pak ya. Hati-hati. Belum nemu di laman BPJPH. Jadi mungkin Ya. menginput apa namanya namanya itu mungkin harus lebih ini Pak ya, lebih pas gitu ya. Guling-guling bisa. Atau misalnya bisa bisa. Jadi Bapak Ibu gini. Jadi kalau misalnya di daftar bahan itu Bapak boleh membuat additional bahan. Nah, additional bahan atau substitusi bahan Bapak Ibu. Jadi misalnya begini, kalau nanti Bapak Ibu menggunakan minyak goreng A, merek A, produsen A, kemudian Bapak juga eh, masukkan nih ke dalam daftar bahan itu minyak goreng B, merek C, apa merek produsen B gitu, atau produsen C gitu. Jadi ini adalah gunanya Bapak Ibu membuat substitusi bahan ini ketika misalnya suatu saat tidak ada bahan tersebut di pasaran. Jadi Bapak Ibu harus mensubstitusi bahan. Nah, begitu juga untuk ini tadi Pak. Jadi kalau misalnya masih dalam proses pengajuan sertifikat halal, kalau misalnya bahan tersebut mungkin belum tersedia di laman BPJPH, mungkin Bapak bisa mensubstitusi supplier lain atau produsen lain ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sekian Pak. Ya, Ibu Alivia silakan. Ini sih Bu izin bertanya. Ini kan saya dari industri kosmetik. Lalu untuk pengolahan airnya itu kan kita ada pengolahan air sendiri, sistem pengolahan air sendiri. Dan itu juga masuk ke bahan produknya gitu. Nah itu untuk penjelasan di daftar halalnya ini gimana ya Bu? Untuk air murninya itu. Kalau misalkan kayak diisi produsen negara dan lain-lainnya itu bagaimana? Seperti itu. Makasih. Air murninya itu maksudnya air sumur gitu Bu ya. Iya. Ya, kalau air sumur ya produsennya apa Bu? Kosongkan saja kalau air Oh, dikosongkan bisa misalnya ya? air produksi air tanah sendiri, Ibu tulis aja air tanah atau air sumur Ya. itu. Nah, Ya kalau untuk tadi misalnya kalau di BPJPH-nya Pak nggak ada sertifikat halalnya, misalnya tadi kan ternyata produsennya sama, tapi produk untuk gliserin nggak ada gitu ya Pak ya. Nah, Bapak bisa minta sama si produsennya, kalau misalnya Bapak belinya direct dari supplier, Bapak info ke suppliernya untuk minta ke produsennya bahwa untuk si produk ini harus didaftarkan halal gitu Pak. Atau Bapak di daftar bahan tidak seperti yang disampaikan Bu Rahma tadi, tidak hanya mencantumkan satu supplier atau satu produsen. Jadi nanti ketika si produk tersebut kosong, produk tersebut mahal, atau produk tersebut Bapak suppliernya tidak komit ya, atau ternyata pas datang sering telat dan sebagainya, Bapak bisa ganti supplier seperti itu. Jadi kalau bisa di daftar bahan itu multi supplier gitu. Jadi tidak hanya satu supplier, jangan single supplier aja. Jadi ketika Bapak membutuhkan barang yang sama, Bapak bisa beli di tempat yang produsen yang berbeda dengan bahan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya tadi tidak ditemukan, kalau nanti Bapak buat sertifikasi itu cantumkan yang sudah
sertifikat halal gitu. Karena kalau nanti Bapak cantumkan yang belum bersertifikat halal, biasanya akan dibalikan sama verifikatornya. Seperti itu. Jadi mungkin prosesnya agak lama ya Pak, karena kalau kita mau ganti bahan, sebenarnya udah cocok dengan bahan tersebut, tapi pengen ganti bahan, itu biasanya butuh waktu buat trial, ini cocok atau tidak gitu Ya, iya ya. Bu. Nanti butuh diuji panelis dulu, di organoleptik dulu, misalnya gitu. Nah, memang butuh waktu ya, tapi sebaiknya jangan hanya single supplier. Jadi ketika Bapak menemukan case, nanti di ke depannya Bapak masih punya supplier lain yang menyediakan bahan yang sama atau belinya direct produsen. Jadi Bapak bisa minta ke produsennya, custom langsung Pak, saya mau produk ini bahannya karena saya pakai, karena saya beli juga dengan quantity yang banyak, saya minta ini tolong di sertifikat halal gitu. Tolong ikut didaftarkan juga untuk sertifikat halal. Jadi mereka akan proses untuk sertifikat halal. Seperti itu, Pak. Gini Bu, kita Mm, realistis aja ya Bu ya. Sebenarnya bukan single mm, supplier, ada mesti ada 3 sampai 5 substitusi bagian mm, berkas. Baik lagi mm, pelaku usaha itu kan pasti pilihannya yang costnya paling murah kalau kualitasnya sama. mm, Nah, yang paling murah ini belum terdaftar halal. Sementara aku kan lagi mau ngajuin nih biar cepet nih. Kalau nanti mm, auditor eksternalnya datang dari LPH, posisi mm, kita lagi menggunakan bahan baku yang belum ada sertifikat halalnya. Sementara itu mm, dipaksakan ada halalnya. mm, Ini saya tolong mm, dibantu. Ini gimana biar mm. lewat solusi? Oke, Apa yang harus nanti aku Pak, sampaikan gitu? nanti pas Bapak lagi di audit eksternal, Bapak sampaikan kita punya bahan buka, tapi ini belum ada sertifikat halalnya. Kalau kita pakai data pendukungnya bisa atau tidak. Nanti kalau mereka meng-approve, Bapak masukkan itu ke dalam daftar bahan Bapak. Seperti itu. Tapi kalau untuk ke verifikator BPJPH, biasanya kalau tidak ber-SH nanti dibalikin, Pak. Nah, maksudku biar nggak kayak gitu, Bu. Ya, nanti Bapak sampaikan ketika Bapak audit. Oke, Itu oke. Bapak Tapi sampaikan kalau kepada dokumen pendukung BPJPH, lengkap pada ada auditor. COA, ada MSDS, TDS. Betul. Oh, Iya, nah lebih lebih valid lagi kalau Bapak pakai flowchart sebenarnya. Bapak minta flowchart dari produsennya, Bapak kasih kuesioner, kemudian Bapak minta statement letter. Itu surat deklarasi bahwa dia tidak dia animal free atau dia alcohol free. Seperti itu, Pak. baik, terima kasih, Itu Bu. bisa. Nanti Bapak sampaikan itu pada saat auditor datang. Nah, misalnya auditor sudah ngecek ternyata bahan itu approve, kalau dia bisa dinyatakan halal dengan data pendukungnya, nanti Bapak masukkan dalam daftar bahan. Tapi poin ini aku nanti bisa sampaikan sih ke bagian purchasing dan timnya untuk segera semuanya dimintain halalnya sih. Betul, Pak. Karena memang kita deadline-nya di Oktober ya. Jadi untuk bahan-bahan, apalagi dia kalau termasuk bahan yang masuk di KMA 748 itu sudah pasti wajib SH. Gitu. Jadi nanti ketika Bapak memasukkan ke dalam daftar bahan, Bapak dan Ibu cek nih, kalau dia masuk KMA 748 berarti dia wajib SH. Gitu. Jadi nanti ketika Bapak sampaikan ke BPJPH di sistemnya BPJPH, kalau dia belum SH ya, sedangkan itu dia masuk di 748, nanti dia akan dikembalikan Pak prosesnya. Seperti itu. Jadi Bapak prepare mintakan semua dokumennya, terus sama produsen suppliernya karena kita sudah sertifikasi halal, kami membeli bahan yang ada sertifikat halalnya seperti itu. Nah itu termasuk sosialisasi juga, sosialisasi bahwa perusahaan Bapak sudah SJPH. Nah itu masuk dalam biasanya kalau di audit itu nanti ditanya sudah sosialisasikan belum ke supplier, ke produsen. Nah itu bentuk sosialisasi Bapak. Mau itu via email, mau itu saat penerimaan, kita sudah sertifikat halal ya. Nanti kalau misalnya bahan, berarti kita minta dokumen halalnya gitu. Begitu Pak Fajar? Siap. Terima kasih, Bu. Jelas, Bu. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Ibu nanti kalau tugas LK2 ini, kalau yang sudah selesai, mohon diupload di tugas 2 ya, bersama. Tugas 1 ya Bu ya? Masih di tugas 1 ya? Ya, di tugas 1 Bapak Ibu, dengan bersamaan dengan tugas dari Bu Erni tadi ya. Jadi di tugas 1 itu nanti ada tugas LK1 dan LK2. Ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya.
tugas 1 itu nanti ada LK1 dan LK2. Nah, besok untuk tugas 2 dan 3 itu ada lagi besok. Ada yang sudah selesai, Bapak Ibu? Ibu mau bertanya Ya, silakan Bu Cahya. untuk yang pernyataan bebas babinya itu ada materai, apakah Ya, harus atau berarti ya, perlu tanda tangan dulu ini ya, direktur gitu ya, Bu? ya, pakai materai Ibu. Kalau untuk statement bebas babi ya, pakai materai. Oh, berarti Untuk mungkin tugas kelas dummy aja, Bu. Oh ya, untuk tugas kelas ya Ibu ya. Tugas kelas kami Untuk aja. tugas kelas dummy Ya, aja. heeh. Silakan boleh searching di Google, materai, Bapak dan Ibu crop, tempel boleh. Untuk tugas kelas Ya, kita dummy. ya. Untuk tanda tangannya oh juga boleh dummy, Bapak dan Ibu ya, karena ini kan tugas kelas. Kalau iya nanti iya. Bapak dan Ibu minta teman-temannya Bapak dan Ibu ternyata lagi ada yang dinas, terus pemilik usahanya Iya. ternyata lagi keluar kota. Nah, itu kan susah ya. Itu untuk tugas kelas silakan dummy. Tapi ini yang nomor LK batas deadline-nya hari ini atau besok, Ya, Bu? Ya, Bapak dan Ibu, deadline-nya untuk tugas 1 itu adalah besok pagi, Bapak dan Ibu. Tapi saya berharap Bapak dan Ibu sudah selesai malam ini. Maksimal pukul 9 ya Bapak dan Ibu. Karena misalnya Bapak dan Ibu perlu diskusi sama fasilitatornya agar tidak sama-sama mengganggu waktu istirahatnya antara waktu istirahat Bapak dan Ibu dengan waktu istirahat fasilitatornya nih. Jadi dibatasi sampai jam 9 ya Bapak dan Ibu untuk diskusinya. Jadi saya berharap semoga Bapak dan Ibu semua sebelum jam 9 ini sudah selesai tuh tugas satunya yang LK1 dan LK2-nya. Karena biar sama-sama waktu istirahatnya tidak terganggu ya Bapak dan Ibu. Silakan diskusikan di grup kecilnya. Itu Bapak dan Ibu, Pak, Bu, saya bisa diskusi sampai jam berapa gitu ya, biar nanti sama-sama tidak mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu. Saya batasi sampai pagi boleh Bapak dan Ibu, karena besok kita masih ada 4 LK lagi, takutnya Bapak dan Ibu gedebak-gedebuk ya, karena masih ada 4 LK. Nah, itu saya berharap tugas satunya sudah selesai di awal. Iya, Bu. Ini sebenarnya lebih ke melengkapi yang nomor Betul. sertifikat halal kayak gitu. Kalau belum ada, dikosongin gimana, Di, Bu? kosongin aja, di strip aja Bu. Iya. Cuma Kalau bahannya untuk aja. kalau untuk yang ada di dalam daftar bahan, Ibu harus cek di webnya. Itu Meskipun harus. oh iya ya, pokoknya nanti misalnya nama dagangnya, misalnya saya beli aloe vera tapi nama dagangnya apa gitu ya misalnya. Nanti kita Iya, misalnya cek di BPJPH gitu, Bu. misalnya gini, misalnya Ibu pakai nama suppliernya Ibu nih, ternyata kok nggak ada ya nama supplier saya ya? Kok nggak ada nama produsen saya ya? Bukan supplier ya, produsen ya. Kok nama produsen yang saya beli nggak ada ya gitu. Nah, Ibu cari produsen lain. Itu untuk tugas kelas ya. Oh. Itu. Tapi sama halnya sih sebenarnya kalau misalnya ternyata produsen Ibu memang Meskipun belum bersertifikat bukan halal bahannya tadi dari ya. Gimana Bu? Iya, jadi maksudnya misalnya kan sebenarnya namanya stearic acid, tapi dari supplier A. Nah, pas lihat di BPJPH belum ada, tapi ada stearic acid dari yang lain. Sementara boleh dulu atau Iya, boleh. betul. Boleh Ya, dimasukin. boleh. Untuk tugas kelas boleh ya Bu ya. Boleh Bu. ya? Asal Karena kondusnya kalau nggak apa-apa. realnya kan cari Ya, dulu gitu ya. Betul. Ya, oke. Kalau realnya Ibu pastikan si produsen punya SH-nya. Sama bukan itu. Ya, tapi jamnya nggak mungkin sampai jam 9. Tadinya mau real. Ya, Bu. ya. Menunya Berarti Ibu kita ini nyari di Bapak BPJPH aja ya, Bu. bahannya nggak usah banyak-banyak. Bapak dan Ibu masukkan 10 bahan saja. Jadi misalnya bahan Ya, penyusunnya ada 20 sayang gitu sih, ya. Bu. Sambil pengen Masukin dicek 10 aja. aja. Ya, Bapak Ibu, Terus, makanya Bu. tadi saya mintakan menunya maksimal 2 saja, biar tidak banyak-banyak nanti bahan yang dicari. Kalau misalnya dari 2 itu, sama karena minuman ya, terus lebih dari 20 bahannya, masukkan Iya, maksimal 20 saja. iya sih, Bu. kalau kayak Saya misalnya juga. gini, Bapak dan Ibu produknya flavor. Flavor itu pasti kan bahan penyusunnya banyak ya Bapak dan Ibu. Kosmetik pun banyak. Kayak misalnya fragrance sendiri dia satu produk itu bahan penyusunnya bisa puluhan gitu ya.
Nah, itu tidak usah dimasukkan semuanya. Bapak dan Ibu ambil saja 10 misalnya gitu. Ya, jadi tidak menyita banyak waktu Bapak dan Ibu untuk mencari ini dicek produk halal, ini nggak ketemu, nggak ketemu lagi gitu ya. Nah, itu masukkan saja 10 gitu. Nah, kalau nanti pasti Bapak dan Ibu sertifikasi, nah itu harus wajib Bapak dan Ibu searching ada nih. Kalau sampai nggak ada, berarti si produsen belum punya nih. Gitu. Ya, Baik, Bu Ai, Makasih, mungkin Bu. waktunya sudah ini, Bu ya. Ya. Itu ada Bu Khairin, boleh satu lagi Mbak Oh ya, Rahma, Bu Khairin, silakan. silakan. Yang Bu materai Khairin. nggak usah ya Bu ya materai, tanda tangan aja. Ya, Dami didami Bu, aja, Bu. materainya. Pakai tetap. Materainya. Dami. Ibu searching di Google aja materai, Oh, nanti oke. keluar materai Ya, crop tempel. Siap. Tapi ntar kalau untuk Bapak dan Ibu sertifikasi itu wajib pasti. Siap. Ya. Gitu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu ya untuk materi kita terakhir pada hari ini. Unit kompetensi kedua, menyiapkan daftar bahan dan juga dokumen pendukungnya. Saya berharap Bapak Ibu sudah bisa memahami cara pembuatan daftar bahan dan juga memvalidasi dokumen ya. Untuk keseluruhan ini ada beberapa memang tadi yang silent gitu ya, nggak kedengeran suaranya. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas diskusi Bapak Ibu, menambah pengetahuan kita semua. Semoga menjadi berkah untuk ilmunya untuk kita semua ya Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ai. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Rahma. Bapak dan Ibu, silakan kita kasih plus dulu sama Bu Rahma nih. Sudah memaparkan unit kompetensinya yang kedua ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, apalagi yang mandiri, Bapak dan Ibu boleh pakai produknya apa saja. Nah, pastikan bahannya itu nggak usah terlalu banyak ya, Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu tugas kelas ini. Nah, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu OJT, misalnya ternyata bahan penyusunnya ada 10, 15, nah itu dimasukkan ya. Kalau JT itu kan Bapak dan Ibu simulasi langsung. Nah, kalau ini tugas kelas. Jadi kalau tugas kelas Bapak dan Ibu, apalagi yang mandiri, misalnya saya pengen bikin contohnya, daminya perusahaannya ayam goreng Sumarno misalnya.